Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktunya untuk saya. Juga terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah datang di acara ini. Saya tanyakan kabarnya, bagaimana kabarnya Ibu, Bapak sehat? Sekali lagi, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat kan? Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kelancaran rezeki, serta kesehatan dan kebahagiaan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pernahkah kita ditegur oleh orang tua kita? Kenapa orang tua menegur kita? Karena kita punya salah. Kenapa orang tua menegur kita? Karena mereka sayang kepada kita, ikhlas kepada kita untuk memberikan kita menjadi lebih baik lagi, sehingga kita bisa ditegur karena untuk perbaikan diri kita. Bapak Ibu, orang tua kita adalah role model. Bagaimana tidak? Seperti Haji Ainun Najib mengatakan bahwa bapak saya itu satu, ibu saya itu satu, tapi orang tua kita itu 1000. Bayangkan saja, 1000 itu banyak, ya. Termasuk bapak ibu guru kita di sekolah, baik di sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan seperti saat ini banyak sekali, ya. 1000 itu banyak. Bapak ibu kita adalah role model sesungguhnya, sehingga mereka menjadi panutan. Bila kita salah pastinya ditegur. Nah, orang tua yang bagaimana? Kita sebagai orang tua selalu juga akan menegur anak. Tapi kenapa? Nah, yang bagaimana cara menegurnya? Tentu saja dengan menegur secara agar anak tidak tersinggung, ya. Jadi kita harus menegur anak tidak tersinggung. Kalau tersinggung itu harus dengan halus, berarti harus dengan disentuh. Kalau sentuh itu sentuhannya itu kenanya dikit. Tapi kalau tersinggung itu tersenggolnya itu kencang, goncangkannya itu kencang, sehingga akan pecah. Nah, pecah apanya? Tentu saja bisa pecah emosinya anak, bisa pecah jiwanya. Wah, bahaya. Kalau anak sudah tidak lalu pecah begitu, sudah berarti sudah tidak mau dekat dengan kita, akan menjauh dengan kita, tidak ilfil kepada orang tuanya. Nah, seperti apa ternyata saat kita menegur, ternyata ada seninya, ya. Jadi ada 4 seni untuk menegur anak, ya. Sebagai orang tua tentunya ya ada kesalahan pada anak, kita akan menegurnya. Yang pertama adalah kita harus menggunakan kasih sayang atau bahasa cinta. Ya, yang pertama adalah kita gunakan cinta sebagai ucapan yang pertama, ya. Jadi dengan yang lembut, jangan marah-marah. Kalau marah anaknya akan marah juga, begitu. Yang kedua, ternyata dari 4 seni adalah menegur itu ada yang kedua. Yang kedua adalah instruksi yang jelas. Berarti apa? Instruksi jelas. Maksudnya bagaimana? Nah, kita harus buat dulu kesepakatan dengan anak. Instruksi yang jelasnya bagaimana? Jadi sebelum kita membuat ini, kita harus memberikan instruksi. Nah, saat kita belajar main HP atau main gadget itu maksimal 2 jam, ya. Kalau sudah 2 jam dia masih asik aja sampai 3 jam, bolehlah kita menegurnya, ya. Menegur anak itu sudah perlu. Atau ada lagi, belajar main HP-nya hari Sabtu dan Minggu saja ya, Nak. Nah,
Ternyata Sabtu Minggu dia main HP bebas. Dan hari Senin masih aja main HP, barulah kita tegur karena sudah tidak sesuai dengan jalurnya, ya, tidak sesuai jalurnya. Nah, yang ketiga itu sesuaikan jenis kelaminnya, ya. Jenis kelamin ini anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan itu yang bagaimana? Begitu. Ya. Anak laki-laki berarti kita harus menegurnya gaya anak laki-laki. Anak perempuan ya harus menegur seperti gaya anak perempuan. Begitu. Jadi tidak asal sama aja, tidak boleh, ya. Nah, yang terakhir adalah yang keempat, saat kita menegur anak itu harus sesuaikan dengan wataknya. Ya, wataknya seperti apa? Karena manusia ternyata dibagi menjadi 4 karakter atau 4 watak, dan dari masing-masing orang itu memiliki 2 watak dan 1 dominannya. Nah, jadi saat kita memberikan teguran kepada anak, kita kenali dulu watak anak-anaknya. Anak plekmatis yang pendiam, ataupun juga anak yang memang tipenya rapi, dia sudah kita suruh anak kita untuk merapikan tempat tidurnya. Nah, saat tempat tidurnya dia sudah, bagi seorang anak yang sanguinis itu sudah rapi. Tapi bagi anak yang koleris atau juga yang melankolis itu akan itu belum apa-apa, itu tidak rapi. Karena beda karakter, beda hasil, beda watak, beda hasilnya juga. Makanya dari karakter wataknya pun kita bisa harus membedakan bagaimana cara kita menegur anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, saya rasa jadi anak kalau kita salah, kita harus belum menegurnya. Menegur bukan berarti kita membencinya, tapi menegur yang terbaik adalah saat kita hanya berdua saja. Karena dengan saat kita menegur anak dengan berdua, berarti kita menunjukkan keikhlasan kita bahwa anak itu akan berubah. Lain halnya, kalau kita menegur dengan emosi, maka anak tidak akan terima. Maka akan kita gunakan emosi perlu 4 hal, yaitu menegur anak perlu ada 4 hal, yaitu yang pertama perlu kasih sayang atau dengan bahasa cinta, dengan instruksi yang jelas, dan lihat jenis kelaminnya, dan yang terakhir adalah wataknya. Makanya menegur bukan berarti benci, memuji tanpa menjadi lupa diri. Menegur ada caranya, menjadi memuji juga ada adabnya. Jadi terima kasih. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.